Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Juan Arizala tampaknya batal bergabung dengan AC Milan pada bulan Januari menurut sebuah laporan. Dalam beberapa jam terakhir, secara mengejutkan, kesepakatan untuk Arizala telah gagal dan hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Matteo Moretto dan Fabrizio Romano. Pemain Kolombia itu masih akan tiba di Italia, namun dia lebih dekat berseragam Udinese. Berikut laporan sang jurnalis disampaikan melalui Radio Rossonera. Dokumen dengan Milan masih butuh ditandatangani. Milan sedang dalam negosiasi lanjutan, telah secara efektif memblokir Arizala, tetapi perjalanan pria itu masih harus ditentukan dan 100% terstruktur. Milan mengandalkan Toulouse sebagai pijakan awal Arizala di Eropa, tetapi Toulouse tidak memiliki ruang untuk memasukkan nama Arizala ke dalam skuad mereka. Jadi saya memberitahu Anda bahwa berita ini adalah berita yang menimbulkan keraguan tentang masa depan Arizala di Milan. Toulouse tidak bisa menjadi cabang dari Milan dan ada klub lain menginginkan Arizala, bagian dari proyek olahraga masa depan mereka. Jadi berhati-hatilah karena Milan bisa beresiko kehilangan Arizala, ungkapnya. Di sisi lain, Romano mengungkapkan bahwa pemain Kolombia itu semakin dekat menuju Udinese dengan mengatakan Udinese menyamai tawaran Milan untuk menandatangani bek kiri Kolombia, Juan Arizala dari Independiente Medellin. Udinese membatalkan kesepakatan yang sudah dicapai antara Milan dan Independiente. Milan ingin meminjamkan Arizala ke Toulouse, tapi Udinese menawarinya tempat di tim utama dan meyakinkannya, ungkapnya. AC Milan siap jadikan Mike Mignon sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di klub menurut sebuah laporan. Milan Press mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa Milan telah menyodori proposal perpanjangan kontrak kepada rombongan Mignon untuk mengikatnya hingga 2029 dengan opsi perpanjangan hingga 2030. Karena itu, mereka membutuhkan tawaran besar untuk meyakinkannya untuk bertahan. Surat kabar itu melaporkan bahwa ada pertemuan yang sangat penting pekan depan dan mungkin akan menjadi penentuan untuk menyelesaikan masalah ini. Di Milan, semua orang bahkan melakukan segalanya untuk meyakinkan sang kapten bertahan di San Siro lebih lama lagi. Semua masalah ini bermula setelah hubungan antara Mignon dan Diavolo mulai retak akibat klub menurunkan tawaran yang sebelumnya telah disepakati dengan sang kiper. Namun kedatangan Iglitare dan Massimiliano Allegri tampaknya membuat situasinya semakin membaik. Bintang Nottingham Forest bisa menjadi pilihan untuk lini belakang AC Milan menurut sebuah laporan. Lanus mengutip La Repubblica yang melaporkan bahwa Morato dari Nottingham Forest adalah salah satu nama potensial yang mungkin diminati Milan untuk memperkuat lini belakang mereka. Pemain Brazil kelahiran 2001 itu telah membuat 15 penampilan musim ini bersama Nottingham Forest. Jauh ini Massimiliano Allegri tertarik kepada Joe Gomez dari Liverpool dan di atas segalanya, Federico Gatti dari Juventus tampaknya adalah favorit karena Massimiliano Allegri terlihat sangat menginginkan mantan anak asuhnya itu bergabung ke San Siro. Bek Italia itu sekarang bernilai sekitar 20 juta euro, sedangkan bek Brazil saat ini hanya bernilai 14 juta euro. Jadi mari kita lihat bagaimana dalam beberapa pekan ke depan siapa pemain belakang yang akan pada akhirnya mendarat di San Siro. Fenerbahce telah mengajukan tawaran resmi untuk Christopher Nkunku, tetapi tawarannya jauh lebih rendah menurut sebuah laporan. Milanis mengutip jurnalis Sport Digitale dan Yagi Sabuncoglu dari Now TV Turki yang mengatakan bahwa Fenerbahce hanya bersedia mengajukan maksimal tawaran sebesar 25 juta euro untuk membawa Nkunku dari San Siro. Kas itu sangat jauh dari permintaan awal dari AC Milan yaitu sebesar 35 juta euro. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa negosiasi masih berlangsung saat ini dan nama Nkunku adalah permintaan khusus dari pelatih Fenerbahce yaitu Domenico Tedesco yang tidak lain merupakan mantan pelatih striker Prancis itu semasa di RB Leipzig. Milan merekrut Nkunku dari Chelsea seharga 37,5 juta euro ditambah bonus pada musim panas kemarin, tetapi dia masih mengalami kesulitan. Meskipun baru saja menciptakan 2 gol dalam kemenangan melawan Hellas Verona, rumor kepergiannya dari San Siro tetap saja tidak mereda. Namun beberapa jurnalis terkemuka di Italia melaporkan bahwa Nkunku secara terbuka mengatakan kepada rombongannya bahwa dia tidak ingin meninggalkan Milan pada bulan Januari. Dia ingin fokus memperbaiki penampilannya dan berharap mendapatkan satu tempat di skuad Prancis di Piala Dunia 2026. Milan telah ajukan tawaran resmi pertama untuk bek muda Santos menurut sebuah laporan. Milan tampaknya telah memantau dan yakin dengan wonderkid asal Brazil milik Santos yaitu Souza yang baru berusia 19 tahun. Bek kiri itu dinilai memiliki potensi besar dan layak untuk dibawa ke Italia agar dapat bersaing dengan Davide Bartesaghi. Edoardo Burgos melaporkan dari akun media sosial X miliknya bahwa Rossoneri telah mengajukan tawaran pertama mereka untuk sang pemain muda itu. Souza tampaknya siap meninggalkan Brazil pada Mercato kali ini, namun sejauh ini proposal Milan masih dalam tahap dipertimbangkan oleh Santos. Manajemen klub tampaknya ada yang menyukai gaya permainan sang pemain dan kedatangannya akan membuat persaingan di sisi kiri akan semakin keras. Mengingat Pervis Estupinan telah digeser Bartesaghi dalam beberapa pertandingan terakhir.
AC Milan siap datangkan pesaing untuk Alexis Saelemaekers di sisi kanan skuad menurut sebuah laporan. Nama Adam Marusic terus dikaitkan dengan Rossoneri dalam beberapa pekan terakhir, terutama Iglitare yang terlihat juga sangat menginginkan reuni dengan sang bek. Namun tampaknya dia mungkin siap hijrah dari Lazio secara permanen pada musim dingin kali ini. Milan News mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa perjanjian prakontrak hanya bisa dilakukan pada bulan Januari karena kontrak Marusic akan berakhir pada musim panas mendatang. Dia dipandang sebagai pendamping Saelemaekers yang sempurna dan lebih hebatnya, sang pemain bisa bermain di kedua sisi sayap. Saat ini Marusic sudah berusia 33 tahun dan jelas dia tidak akan meminta gaji yang sangat tinggi jika benar hijrah ke Milan. Jadi itu bisa menjadi langkah ekonomis jangka pendek bagi Diavolo untuk memperkuat sektor sayap mereka. Adriano Galliani tidak akan kembali bergabung dengan AC Milan seperti yang dirumorkan menurut sebuah laporan. Mercato.com mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa Galliani tidak akan memiliki tempat lagi di Milan kecuali ada gebrakan besar pada tahun 2026. Dia telah menerima tawaran dari Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino yang menginginkannya di sisi petinggi sepak bola dunia itu. Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Fiorentina bermimpi membawa Galliani ke markas mereka, tetapi FIFA tampaknya telah menjadi tujuan akhir dari Il Condor. Galliani bahkan buka suara dalam wawancara bersama Tuttosport tentang rumor kembalinya ke San Siro. Berikut komentar mantan petinggi Monza itu. Beritahu saya di mana saya harus tanda tangan dan saya akan segera melakukannya. Itu akan fantastis. Mereka adalah dua tim dalam hidup saya. 10 tahun di Monza sebagai seorang anak laki-laki, kemudian 31 tahun di Milan, dan 7 tahun lagi di Monza. Mereka akan selalu menjadi dua tim favorit saya, ungkapnya. Arrigo Sacchi optimis bahwa AC Milan masih berada di dalam perlombaan Scudetto musim ini. Gazzetta dello Sport mewawancarai Sacchi dalam sebuah kesempatan dan dia berbicara tentang peluang Diavolo dalam perlombaan Scudetto musim ini. Berikut beberapa komentar pelatih legendaris Rossoneri itu disampaikan melalui Milan Press. Tidak berpartisipasi lagi dalam Coppa adalah keuntungan besar bagi Milan. Hanya memiliki satu kompetisi untuk dipikirkan jelas akan menentukan, terutama di musim semi ketika energi fisik mulai menurun. Milan saya, ketika dia memiliki penampilan hebat di Piala Eropa, tidak bisa tampil sama baiknya pada hari Minggu berikutnya di Liga. Dan tahukah Anda mengapa? Manusia tidak dapat memikirkan lebih dari satu hal sekaligus. Jadi masuk akal bahwa jika Anda memikirkan Liga Champions, konsentrasi pada Serie A pasti menurun. Milan juga harus pandai memanfaatkan keunggulan ini. Juga karena memiliki komitmen yang lebih sedikit, juga akan memiliki lebih sedikit peluang cedera. Selain itu, Allegri juga akan dapat melatih tim selama seminggu penuh, mencoba menyampaikan taktik permainan dengan hati-hati dan mengevaluasi kondisi, baik secara atletik maupun psikologis, dari semua pemainnya. Terlepas dari ledakan performa dengan 2 gol melawan Verona, Conco tidak mengesankan bagi saya. Katakanlah itu adalah ruang besar untuk perbaikan. Pulisic, dia telah berkembang pesat, dia telah tumbuh dengan sangat baik di lingkungan Milan dan setiap kali dia turun ke lapangan, dia menunjukkan kepribadian yang kuat, ungkapnya. Inter dan Juventus terus memantau perkembangan situasi Mike Maignan di AC Milan menurut sebuah laporan. Massimiliano Allegri dan Iglitare terus-menerus memberikan tekanan kepada kiper Prancis untuk segera menandatangani perpanjangan kontrak bersama Milan. Bahkan dua orang penting Diavolo itu terus memberikan pujian untuk sang kiper di hadapan media setiap kali mereka memiliki kesempatan. Dalam beberapa pekan terakhir muncul berbagai laporan positif terkait situasi perpanjangan kontrak kiper timnas Prancis itu. Namun ternyata ada dua klub top Italia yang sedang memantau serius situasi Maignan yang masih belum benar-benar pasti saat ini. Milan News mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa Inter dan Juventus mengamati dengan serius situasi Maignan dan mereka berharap mendapatkan kesempatan untuk membajak sang pemain. Jika Milan gagal mengamankan tanda tangan Maignan, maka kedua klub jelas akan siap melancarkan serangan mereka.